สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปจกสรัม Ya, halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film Thailand yang berjudul My House. Hayo kita mulai. Sebuah kejadian tragis di mana seorang anak dihabisi ayahnya sendiri hanya karena kesal dan menuduh ibunya telah berselingkuh. Waktu berlalu dan semua kejadian naas tersebut hadir di mimpi wanita bernama N yang menempati rumah tersebut. Karena mimpi buruknya itu, dia menjadi gugup dan kembali melihat penampakan hantu anak di sampingnya yang ternyata lagi-lagi hanyalah mimpi. Mimpi yang sama terus-menerus dan dia pun akhirnya memutuskan untuk menemui orang pintar. Diceritakan kembali hari pertama mereka pindah, tetangga yang bernama Pon menyapa dan hampir menceritakan kisah tentang rumah baru itu, tapi terpotong saat anaknya Cherry menghampiri. Malamnya, Cherry terbangun karena mendengar suara nyanyian seorang anak kecil. Dia lalu turun dan bermain ayunan sendirian di luar. Paginya, suami istri bekerja di kantor sedangkan Cherry bersama neneknya di rumah. Di saat nenek sedang merajut, terdengar suara barang jatuh dan persis di kaca jendela belakang, terlihat ada cap tangan anak kecil yang menempel. Cerita kembali ke kantor N. Hari itu tidak seperti biasanya, kerjaannya kurang teliti dan sikapnya juga ceroboh. Malamnya, suaminya In juga mengaku sedikit terkendala dengan kerjaan. Sudah begitu, hidangan masakan di meja makan juga terasa tidak layak makan dan membuat suami istri sedikit cekcok. Cherry dibawa neneknya untuk mandi dan ada hal yang sedikit menakutkan di sini. Lampu berkedip dan sekilas nenek seperti melihat ada seseorang bersama Cherry. Setelah itu sosok itu menghilang dan kemudian muncul lagi dengan mendorong kepala Cherry ke dalam air. Nenek yang tidak melihat cucunya langsung menghampiri yang ternyata Cherry mengaku hanya sedang bermain-main. Tengah malam, Anne tidak enak tidur. Karena merasa mendengar suara ayunan, dia pun mengintip lewat jendela dan melihat Cherry yang sedang bermain sambil memejamkan mata. Anne menghampiri anaknya dan Cherry berkata dia sendiri tidak tahu kenapa bisa ada di luar, tapi mengaku sempat bermimpi tentang temannya yang mengajaknya bermain di kamar mandi. Besok paginya, Cherry dibawa neneknya ke dokter, dan menurut dokter tidak ada yang salah dengan anak seusia Cherry yang kadang memang mengigau, yang mungkin terlalu bersemangat bermain di siang harinya. Di kantor, lagi-lagi Anne ditegur atasannya karena sering melakukan kesalahan akhir-akhir ini, begitu pula dengan suaminya. Kerjaan di kantor semuanya tidak lancar. Malamnya, ayunan kembali bergerak sendiri. Cherry tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan langsung mengintip keluar jendela. Kedua temannya sudah menunggu di luar dan Cherry pun segera bergabung untuk bermain dengan teman-teman hantunya. Besok pagi seperti biasa, suami istri berangkat bekerja. Nenek yang sedang menyapu halaman seperti mendengar suara aneh dari dalam gudang dan langsung pingsan di saat dia mengintip ke dalam. Untungnya ada seseorang yang ke rumah dan menemukan si nenek yang langsung dibawa ke rumah sakit. Malamnya terdengar suara nyanyian dan hantu anak kecil itu muncul yang mengajak Cherry bermain. Cherry menolak dan berkata ayahnya akan marah, tapi hantu itu terus memaksanya. Saat-saat seperti ini, ayahnya datang dan mengajaknya ke rumah sakit segera karena neneknya sudah meninggal. Malamnya lagi-lagi ada gangguan di rumah itu dan besoknya, Anne dipecat dari perusahaan karena dituduh telah membocorkan rahasia yang sebenarnya tidak pernah dia lakukan. Sesampainya di rumah, dia menemukan suaminya yang mengatakan telah mengundurkan diri. Dunia seakan runtuh. Ibunya baru saja meninggal dan mereka berdua kehilangan pekerjaan secara bersamaan. Sudah bisa ditebak setelah itu apa yang terjadi? Mereka kehabisan uang dan In pun akhirnya menjadi supir taksi. Menjadi supir taksi ternyata tidak juga memperbaiki nasib mereka dan kesialan seakan terus menempel. Orang-orang seakan tidak ingin menumpang taksinya. Di saat ada penumpang, In malah berantem dengan mereka perihal hal-hal sepele tentang komplain kursi penumpang yang basah. Sudah berapa hari menjadi supir tapi nasibnya apes banget yang sama sekali tidak mendapatkan penumpang dan hanya membuang bensin. Sebagai istri, Anne hanya bisa menyemangatinya untuk mencoba peruntungan lagi besok. Besoknya, satu keluarga minta didoakan seorang guru dan anehnya, ketika Anne menuangkan sesuatu di tanah, ada suara yang berkata, "Aku tidak sudi." Menurut guru, hal itu tidak perlu ditakutkan karena sosok yang tak kasat mata itu tidak bisa menyakitinya. Guru lalu menyarankan untuk berbuat baik dan melimpahkan jasa untuk sosok tersebut. Guru juga memeriksa mobil taksi mereka yang katanya harusnya tidak ada masalah, tapi mungkin rumah mereka.
Sepanjang perjalanan, In berkata dia tidak percaya bahwa rumah mereka dihantui, tapi berbeda dengan Anne dan Cherry. Mereka mengaku pernah melihat sosok tak kasat mata. Cherry bercerita teman mainnya itu berkata ayahnya ingin anak itu menunggu ibunya di kamar mandi. Di pikiran In, anaknya ini hanya berhayal tentang tetangganya yang padahal tidak mempunyai anak seusianya. Di depan rumah, mereka bertemu dengan Pon si tetangga. In pamit untuk kembali bekerja dan Pon menolak diajak masuk ke rumah. Anne lalu menanyakan sejarah tentang rumah yang mereka tempati itu. Awalnya Pon berkata dia tidak mau terlalu ikut campur, tapi Anne memohon kepadanya. Cherry memilih untuk bermain di taman selagi ibunya chit-chat di luar. Jadi ceritanya, kurang lebih 10 tahun yang lalu, ada keluarga yang bernama Zhang pindah ke rumah itu. Tak berapa lama, keanehan pun terjadi. Anak gadisnya melihat hantu dan jatuh di kamar mandi. Kepalanya membentur lantai dan meninggal seketika. Anak laki-lakinya yang berusia 13 tahun terjatuh dari tangga dan kepalanya pun terbentur keras ke lantai yang akhirnya meninggal juga. Pak Zhang sendiri terjatuh dari tangga dan menjadi lumpuh. Ngenesnya lagi, istrinya sendiri didiagnosa mengidap penyakit kanker dan mengakhiri hidup di gudang penyimpanan. Jadi ceritanya, sebelum menjadi gudang ada sebuah kuil kecil yang akhirnya dihancurkan. Setelah itu rumah tersebut berganti pemilik yang ditinggali oleh keluarga Not. Istrinya yang sedang mengandung terjatuh dari tangga dan mengalami keguguran. Sejak saat itu dia juga mengalami sakit kepala yang parah yang gampang membuatnya marah seperti orang gila. Suatu hari dia menghabisi istrinya yang padahal saat itu sedang mengandung kembali dan karena kejadian itu janinnya sampai keluar sebelum waktunya. Ketika Not benar-benar sadar, dia melihat wanita tanpa mata dan penuh luka yang gelantungan di atas. Not merasa takut tapi dia tidak bisa kabur dan akhirnya menembak hantu perempuan tersebut. Tapi hal yang lebih tragis adalah, kenyataannya perempuan yang dikiranya hantu itu adalah istrinya. Ada lagi satu keluarga yang tertarik dengan rumah itu walaupun mengetahui tentang apa yang sudah terjadi karena mereka merupakan pegiat sosial media yang selalu membahas seputaran dunia mistis. Rumah dengan sejarah mengerikan ditambah mereka sering melakukan hal-hal mistis lainnya, jadilah rumah itu semakin beraura negatif. Akhirnya, kesenangan pun berubah menjadi petaka. Tak berapa lama, sang suami mulai bertingkah aneh dan membentur-benturkan kepala istrinya ke dinding yang lalu menghabisinya dari belakang. Itulah kenapa kata orang, rumah itu dikutuk. Tapi siapakah yang mengutuk rumah itu? Jawabannya adalah keluarga pertama yang menempati rumah tersebut. Selagi mereka bercerita, ada bayangan hitam di dinding. Pon mengingatkan agar Anne berhati-hati karena dari masa ke masa, istri dari pemilik rumah selalu menjadi korban. Setelah itu, Pon melihat bayangan hitam itu dan meminta maaf segera. Tapi yang menakutkan adalah lidahnya kepotong sendiri yang membuat Anne kaget. Setelah itu, Anne menceritakan kejadian barusan kepada suaminya, tapi In tidak percaya. Dia lebih ingin percaya teori di mana Pon mungkin mengalami epilepsi dan tidak sengaja menggigit lidahnya sendiri. Mau ngomong sampai berbusa pun, In tetap berkata mereka tidak akan pindah rumah, mengingat tabungan mereka saja sudah habis apalagi itu adalah satu-satunya rumah yang mereka punya. Malamnya, In tidak bisa tidur dan memanggil istrinya. Setelah Anne membalikkan badan, wajahnya terlihat seperti hantu. In ketakutan dan hantu itu malah mendekati sambil berkata mencintai juga mengajaknya untuk tinggal bersama di rumah itu. Setelah meninggalkan bau jigong di wajah In, hantu itu menghilang. Anne sendiri ternyata sedang tidur pulas dan rencananya sekarang, In juga akan ikutan tidur. Ada tetesan dari atas dan selimutnya sekarang bisa berubah posisi tegak, seakan ada orang di dalamnya. In mencoba membangunkan Anne tapi tidak ada respon. Pelan-pelan, In membuka selimut yang ternyata hantu itu masih ada di dalam. Segera dia keluar kamar dan bertemu Cherry yang tidak merespon saat dipanggil. Anak itu berjalan turun lalu masuk ke sebuah gudang dan tiba-tiba wajahnya berubah menakutkan. Karena kejadian-kejadian aneh itu, In pun memanggil orang pintar untuk memeriksa rumahnya. Sesampainya mereka di depan pintu gudang, orang pintar itu malah kesedot masuk. Mereka mencoba membuka pintu gudang dan menemukan orang pintar itu dalam posisi tergantung. Cherry yang melihat hal tersebut berteriak histeris dan langsung disuruh masuk ke dalam rumah oleh kedua orang tuanya. Entah kenapa anak itu memilih bersembunyi di dalam kamar mandi. Orang pintar tadi langsung kabur setelah diturunkan dari gantungan, sedangkan Cherry berteriak di saat rambutnya dijambak oleh sebuah tangan dari bathtub.
Situasi ini mirip seperti apa yang sudah terjadi di mimpi Anne dulu, di mana ada anak yang diceburkan secara paksa oleh bapaknya. Untungnya Cherry masih terselamatkan tepat waktu. Anne mengira semua ini berhubungan dengan kuil yang dipakai sebagai gudang di rumah itulah yang menjadi masalah, dan bermaksud ingin membangun kuil kecil itu kembali untuk dipersembahkan kepada penunggu rumah. Tapi menurut orang pintar, hal itu tidak akan berhasil karena sebenarnya roh-roh yang menghantui rumah tidak membutuhkan kuil di mana rumah itu sendiri sudah dikutuk. Makanan yang dibawa pulang oleh Anne sendiri sudah pasti disantap duluan oleh para hantu sehingga terasa hambar di mulut. Apa yang sudah terjadi sekarang itu merupakan karma masa lalu yang tidak bisa dihindari. Semua harus terbayar lunas dan bapak ini hanya bisa memberikan sebuah benda yang katanya bisa merubah karma. Memiliki benda seperti ini harus dibarengi dengan pemikiran tentang perbuatan baik yang sudah dilakukan, maka akan membantu meringankan penderitaan. Tapi yang terpenting sebenarnya adalah segera pindah dari rumah itu. Setelah konsultasi, Anne pulang ke rumah dan duduk di ayunan. Sejujurnya dia bingung apa yang harus dia lakukan sekarang. Di saat dia melepas karet rambut, dia merasakan ada sedikit angin yang meniup wajahnya. Segera dia mengeluarkan barang pemberian orang pintar tadi, dan di sini angin berhembus lebih kencang ke arahnya. Barang itu terjatuh yang lebih seperti ada yang menariknya. Anne ingin mengambilnya kembali, tapi entah kenapa dia malah pingsan. Sesadarnya dia sudah ada di kamar mandi dengan hantu anak kecil yang duduk di atas perutnya. Di batap tampak seorang anak kecil yang mencelupkan kepala seseorang. Gadis itu berusaha menyelamatkan diri dan dia pun dicelakai hantu anak kecil tersebut sampai kepalanya terbentur lalu tewas. Anne segera berjalan keluar dan sekarang dia melihat seorang pria yang sedang mencekik istrinya, lalu pria itu pun mengakhiri hidup. Ada lagi pemandangan pria yang terjatuh ke lantai dan di bawah sana ada pria lain yang menghabisi istrinya. Semua peristiwa di rumah dulu seakan diperlihatkan kembali kepada Anne. Ada lagi pasangan yang bertengkar dan istrinya ingin meninggalkan rumah. Suami memohon agar istrinya tidak meninggalkan dia dan anaknya, tapi sang istri yang bernama Jan ini tetap kekeh. Anaknya juga ingin ikut, tapi Jan tidak memperbolehkan dan menyuruhnya untuk tinggal bersama ayahnya sampai dijemput kembali nanti. Karena frustasi, sang suami yang bernama Food pun minum sampai mabok dan menghancurkan kuil kecil yang dipercaya dibangun untuk penghuni rumah tersebut. Setelah itu, anaknya menjadi korban dan berakhir di kamar mandi. Malamnya, Jan kembali untuk menjemput anaknya, tapi sudah terlambat. Dinding rumah terlihat kotor dengan coretan darah. Dia lalu menemukan anaknya yang sudah tidak bernyawa dan hanya bisa menangis. Suaminya muncul dari belakang dan berkata anaknya sedang tidur, jadi jangan berisik. Merasa ada yang aneh dengan suaminya, dia mencoba kabur tapi sayang pintu sudah terkunci rapat. Singkat cerita, Jan akhirnya menjadi sasaran kegilaan suaminya. Janin itu mencerat keluar dan Food menanyakan apakah itu adalah hasil dari perselingkuhannya. Kesadisan tidak sampai di sana. Food mencongkel mata Jan dan menghabisinya saat itu juga. Setelah itu, Food tampak berdiri di lantai 2 dan di saat yang sama, Anne mendapat telepon dari suaminya. Ponselnya berbunyi tapi anehnya ponsel dari Jan juga berbunyi. Anne turun dan ingin melihat ponsel tersebut tapi dia kaget melihat badan Food yang jatuh tergantung di depannya. In sudah sampai di depan rumah dan menyuruh Cherry untuk menunggunya di mobil. Dia masuk memanggil istrinya dan pintu rumah tiba-tiba terkunci sendiri. Di dekatnya sekarang ada anak setan yang membuatnya refleks mengibaskan kaki seperti telah menginjak kotoran. Tak jauh dari sana ada lagi anak setan perempuan yang memanggilnya ayah. Hantu Food menggantung tepat di depan wajahnya dan langsung merasukinya. Diceritakan dulu, ternyata In pernah berselingkuh dengan Jan dan itu semua terlihat jelas di mata Anne sekarang. Anne lalu dipukul dari belakang oleh In yang sedang kerasukan. Di mobil, anak hantu laki-laki itu duduk bersama Cherry di belakang. Cherry yang melihat sosok itu pun segera turun dari mobil dan di dalam In terus memukul istrinya. Cherry segera menarik ayahnya tapi dia pun terhempaskan sampai pingsan. Dengan murkanya hantu itu menyerang Anne dengan terngiang-ngiang kemarahan masa lalunya dan tak lama setelah itu dia pun ditembak dari belakang. Jadi ceritanya ada tetangga yang mendengar keributan di dalam rumah dan polisi pun segera bertindak. Ibu dan anak selamat yang sedang dirawat di rumah sakit sedangkan In sendiri juga selamat, tapi kondisinya tidak stabil yang meronta seperti orang gila. Rumah itu selamanya dipenuhi arwah yang tidak tenang yang terus mengulang kejadian yang menyedihkan. Tamat. Karma itu sesuatu yang tidak bisa kamu mengerti sekarang dan akan kamu mengerti nantinya. ขอบคุณที่รับชมช่องของเรานะคะ
ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กดติดตามและแชร์หนังเรื่องต่อไปของเรานะคะ ขอบคุณค่ะ Sampai jumpa.